mereka yang menegakkan hukum, tapi mereka yang melakukan kejahatan hukum. Saya melihat sebenarnya ada dua yang bisa mempengaruhi daripada penegakan hukum. Yang paling besar, yang pertama adalah politik, yang kedua adalah ekonomi. Kalau saya terhadap penangkapan Febri, ya, ini kan mempertontonkan kemaluan seolah-olah di kejaksaan itu tidak ada orang yang pintar. Saya adalah harusnya kalau memang KPK yang punya kewenangan, ya serahkan kepada KPK supaya tidak tumpang tindih lembaga lain, tidak saling sandra, tidak saling menyerah. Emang mau kita ini seorang dokter hukum melihat yang seperti itu? Kan malu kita ini, walaupun kita bukan institusi itu. Wah, selamat datang kembali, Gi. Aduh, siap. Udah lama lagi kita ketemu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat bergabung kembali bersama saya Dr. Hamrin, SH MH MSihan dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, sudah hadir kembali di depan saya beliau adalah seorang ahli di bidang ketatanegaraan, yaitu Dr. Sugiarto SMH, tetapi beliau juga adalah seorang praktisi, dia adalah seorang advokat. Memang hari-hari sebenarnya sama gitu kan. Jadi saya juga karena ini kami menempuh di bidang yang sama, ketatanegaraan, kemudian juga dia sebagai advokat. Ya alhamdulillah ya, kita bergeraknya juga, kita pernah menangani case-case juga yang sama pada saat itu, perkara tipikor, kemudian perkara-perkara pidana dan perdata. Namun di sisi ini adalah hari ini kami mencoba, ya saya mencoba membahas terkait dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kenapa kami membahas ini? Karena memang ini sangat menggelitik sebenarnya, saya bisa katakan ya menggelikan lah. Ya sangat menggelikan. Kenapa? Karena memang kan di dalam penegakan hukum itu kita tahu ada 3 yang diharapkan untuk dicapai. Yang pertama adalah bagaimana kepastian hukum, yang kedua bagaimana keadilan, dan yang ketiga adalah bagaimana kemanfaatan. Tapi kalau saya mengutip pendapatnya para filsuf lagi misalnya, itu saya tertarik sekali dengan pendapatnya Austin, bahwa salah satu tujuan daripada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan adalah hukum itu yang diinginkan bagaimana bisa menciptakan kebahagiaan. Tetapi kalau lemahnya penegakan hukum ini, bagaimana kita bisa sampai pada kebahagiaan? Sedangkan kita mau sampai saja di kepastian dan keadilan sudah sangat sulit kan gitu. Nah, kemudian saya ingin tanya kepada Pak Advokat lah ya, karena ini adalah melihat bagaimana mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira apa sih yang dilihat yang menyebabkan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu sangat lemah? Bisa nggak sekali ya? Baik, terima kasih sahabat saya Pak Dr. Hamrin ya, luar biasa. Selalu mengajak saya diskusi. Dulu waktu S1 diskusi panjang hangat sampai jam 1 jam 2 malam. Sekarang kita lanjut diskusi untuk bersama-sama memikirkan bangsa dan negara ini. Amin, amin. Nah, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang lemah ini. Jadi saya akan memulai dari teorinya Lawrence and Friedman. Bagaimana penegakan hukum itu disyaratkan ada 3. Yang pertama struktur hukum, yang kedua substansi hukum, yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, untuk mencapai satu penegakan hukum mensyaratkan 3 ini. Nah, bagaimana situasinya hari ini? Nah, kita melihat bahwa secara struktur hukum ini tentunya melekat pada aparat penegak hukum hari ini. APH, Nah, kita melihat bagaimana aparat penegak hukum itu apakah memiliki komitmen untuk melakukan penegakan hukum atau justru mereka menjadi pelaku pelanggaran hukum dan kejahatan hukum. Nah, ini yang terjadi nih. Bagaimana maksudnya? Dia sebagai aparat penegak hukum tapi melakukan kejahatan korupsi. Dia menangkap koruptor tapi dia koruptor. Baik di institut oknum-oknum oknum. Misalkan disebut saja di kepolisian, di kejaksaan maupun di kehakiman. Nah, itu terjadi bahkan sampai advokat juga.
Nah, ini kan cerminan dari aparat penegak hukum yang lemah secara struktur. Ya. Nah, artinya ini harus diperkuat. Nah, yang kedua saya melihat lemahnya penegakan hukum dari substansi hukum. Ya. Yang mana bahwa aturan-aturan hukum itu yang harus hidup berdampingan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya. Nah, tetapi substansi hukum ini juga banyak juga yang kemudian belum sesuai tapi dipaksakan Iya. oleh para pembuat kebijakan Iya. untuk merumuskan satu Undang-undang. peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga soal budaya, Mm-mm. bahwa bagaimana budaya itu menentukan satu penegakan hukum. Nah, semisalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini yang memiliki adat dan istiadat yang Iya. kental di Iya. Indonesia ini, itu juga harus kemudian diberikan kekuatan Iya. untuk supaya masyarakat ini dibudayakan hal-hal penegakan hukum yang baik, bukan mencontohkan perbuatan-perbuatan yang buruk gitu Iya, loh. oke. Ini Nah, menarik. ketika struktur 3 ini tidak tercapai ya amburadul begini penegakan hukum. Oke. Khususnya itu kalau seandainya ini singkatnya, kalau 3 ini susah tercapai, minimal 1. Mm-mm. Menurut Satcipto Raharjo, pendekatan teori hukum progresif bahwa mengedepankan pertama itu APH-nya harus benar dulu. Mm-mm. Iya, iya. Kalau substansi dan budayanya itu buruk, Iya. APH ini tidak mengendalikan Iya. atas keburukan-keburukan ini. Kalau APH-nya justru melakukan pelanggaran hukum, bagaimana penegakan hukum itu terjadi? Nah, itu pandangan atau Iya. bagaimana menurut? Ya memang saya melihat begini ya, kalau saya juga, kalau saya mengutip dari pendapatnya Sujono Sukanto dalam penegakan hukum itu memang ada 4 hal yang diperhatikan. Salah satunya itu adalah yang paling menarik dari beliau adalah yang pertama adalah bicara tentang aparat penegak hukum. Iya. Ya APH juga dia bicara. Yang kedua adalah bicara dalam konteks yaitu hukumnya sendiri katanya, aturan hukumnya sendiri. Yang ketiga adalah masyarakatnya. Yang keempat adalah bicara tentang yang menjadi poin adalah sarana dan prasarana. Kalau saya mungkin saya tambahin lagi satu, yang terakhir adalah bicara tentang teknologi hari ini, karena perkembangan teknologi. Saya coba melihat satu. Yang pertama adalah dari saya dalam konteks misalnya bicara tentang aparat penegak hukum. Memang lucu kalau saya bisa katakan lucu dan ya menggelitik tadi saya bilang geli lah. Kenapa saya katakan geli? Mereka yang menegakkan hukum tapi mereka yang melakukan kejahatan hukum. Kalau ada oknum seperti ini, kalau saya kan ini kalau terus dibela maka dampaknya adalah kepada masyarakat. Apa artinya? Masyarakat tidak akan pernah percaya lagi dengan posisi penegakan hukum. Karena pasti kalau APH-nya saja dilindungi ketika melakukan pelanggaran ataupun kejahatan hukum, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti sudah tentu diskriminasi. Diskriminasi dalam hukum. Tebang pilih dalam hukum ini tidak boleh sebenarnya. Jadi memang kita tidak menginginkan bagaimana hukum itu hanya tajam ke bawah katanya masyarakat. Kok ibarat pedang itu kan harusnya dua-duanya bermata dua gitu. Jangan hanya bermata satu. Karena ketika kita mengacu sama asas equality before the law misalnya, ya kan semua orang di hadapan hukum sama, yang kaya, yang miskin, yang besar. Tapi saya melihat sebenarnya ada 2 yang bisa mempengaruhi daripada penegakan hukum. Yang paling besar, yang pertama adalah politik, yang kedua adalah ekonomi. Kalau saya, kenapa saya katakan politik? Politik itu kalau mencampuri penegakan hukum, maka ya mohon maaf, pasti akan goyang. Karena mohon maaf ya kalau politik misalnya, saya kasih contoh. Seorang bawahan, ya, misalnya dia melakukan pemeriksaan, ternyata pimpinannya adalah dekat dengan kelompok kekuasaan, pasti dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Dia takut dimutasi, dia takut dipindahkan. Ini risiko. Yang kedua adalah yang kita takutkan adalah faktor ekonomi. Mohon maaf, dalam praktek itu sebenarnya terkadang kalau embel-embel ekonomi itu bisa merusak tataran yang namanya penegakan hukum. Nah, kita kembali pada Sujono Sukanto tadi. Yang pertama katanya adalah APH. Makanya kalau kita menyatukan dengan pendapatnya teorinya Colbert bahwa APH itu yang paling penting adalah bagaimana punya moralitas. Punya moralitas yang kita inginkan saat ini adalah dia punya integritas. Kalau kita mengacu sama teorinya Immanuel Kant misalnya, bahwa sebenarnya manusia itu punya rasionalitas
ya dia harus bisa menyatukan antara rasionalitas dan empirisme. Apa dia katakan? Manusia punya akal budi, bisa menyatukan bagaimana dia punya akal, maka dia bisa membedakan. Oh ini salah, oh ini baik. Kalau sudah seperti itu namanya moralitas. Iya. Iya. Punya integritas namanya, itu yang kita inginkan. Ya, saya mau masuk ke soal moralitas ya. Gimana kira-kira? Moralitas itu dalam prakteknya begini oleh para aparat penegak hukum. Contohnya saya juga sebagai advokat ya. Ya. Terkait dengan moralitas, kita lihat bahwa oknum kepolisian semisalkan juga melakukan kejahatan-kejahatan hukum. Ya. Tindak pidana korupsi dia masuk. Lalu kemudian ini dianggap satu kejahatan yang besar karena adalah orang-orang besar petinggi di kepolisian lah oknum tersebut, institusi ini. Nah, juga di kejaksaan juga terjadi bahwa ini yang melibatkan petinggi-petinggi juga. Nah, mereka seolah-olah saling serang. Nah, ini memang saya sepakat juga pendekatan ekonomi tadi. Karena apa? Mohon maaf ya, saya kritik sekali bahwa kenapa keterlibatan tentara secara, saya tidak tahu ya secara apa ini kemudian dia ikut campur ke dalam urusan pengelolaan MBG misalkan. Nah, terus kemudian soal ketahanan pangan, bukan ketahanan, keamanan. Nah, ini kan perlu kita lihat juga. Terus juga secara politik ya. Jadi secara politik ini di mana kekuasaan para aparat penegak hukum itu cenderung didominasi oleh penguasa. Nah, ya karena kita sadar betul mereka dipilih oleh yang berkuasa. Nah, tetapi hal ini bagaimana kita memperlihatkan bahwa penegakan hukum itu gitu loh. Nah, ini satu contoh lagi nih. Semisalkan di perkara tindak pidana korupsi sekarang ini sudah jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 kalau nggak salah tahun 2026 bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara itu hanya BPK. Nggak lama kemudian setelah itu muncul harus diterapkan. Yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi kan kekuatan hukumnya kan seperti undang-undang. Langsung mengikat. Ya langsung mengikat. Tapi tiba-tiba keluar surat edaran kejaksaan yang kemudian melakukan audit itu tidak hanya BPK saja. Nah, bahkan terjadi juga audit itu dilakukan oleh audit internal APIP kejaksaan yang pernah saya tangani. Lalu kemudian melakukan audit di kedinasan. Ini juga terjadi. Nah, bagaimana integritasnya? Bagaimana soal tugas dan kewenangan sudah melebihi batasnya? Dan ini yang kemudian sangat miris bagi saya terkait dengan lemahnya penegakan hukum. Saya nggak ngerti apakah ini paham atau memang ini desain seperti apa gitu. Nah, mungkin punya pendapat. Kalau saya sebenarnya melihat begini, Pak Dokter. Yang pertama adalah sebenarnya kalau seandainya ada dasar ataupun rujukan hukumnya, bagi saya sah-sah saja dalam hukum ketatanegaraan kita. Cuman yang menjadi persoalannya adalah ketika penegakan hukum itu adalah tumpang tindih, itu kan gitu. Jadi kadang sudah ada aturan tertinggi, kemudian dilanggar, ada peraturan baru lagi muncul. Sebenarnya tidak boleh seperti itu dalam hukum. Makanya kayak tadi lagi kita kembali sejauh mana mau efektif penegakan hukum di sini kan gitu. Tapi ada satu hal saya coba bahas kembali lagi terkait dengan Sujono Sekanto tadi misalnya. Dia sudah bicara tentang APH pertama. Yang kedua dia bicara tentang apa? Tentang hukum. Memang saya tidak bisa pungkiri benturan-benturan hukum itu saat ini sangat luar biasa. Saya kasih contoh ya. Misalnya kita tidak usah lari jauh tentang kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kan ada 3 lembaga sekarang yang punya kewenangan. Pertama ada KPK, kedua ada kejaksaan, yang ketiga ada kepolisian. Tapi memang kalau saya melihat di tingkatan kepolisian ini bagi saya seperti disandra. Mohon maaf nih. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang yang punya kewenangan melakukan penuntutan atau bisa membuat berkas perkara, kan berkas perkara dari P1 sampai P21 ini kan artinya kalau sudah mau P16, P17, P18 misalnya P19, P21 kalau sudah dilimpahkan ketika naik ke penyidikan kan itu harus sudah dilaporkan di kejaksaan. Harus. Untuk P21-nya layak dengan tidaknya untuk menjadi tersangka misalnya ataupun untuk dilanjutkan ke persidangan itu kan punya kewenangan kejaksaan.
Jadi kalau kepolisian menangkap pelaku tipikor, kemudian menyerahkan kepada kejaksaan, mohon maaf, misalnya yang melanggar adalah oknum di kejaksaan. Itu Sulit bagaimana gitu ya? Ini bagaimana? Ini sulit. Iya, Jadi iya. bagi saya ini tumpang tindih dalam kewenangan penegakan hukum korupsi. Inilah rusaknya daripada hukumnya. Kata Sujono Sukanto misalnya tadi. Jadi apa yang paling penting di sini bagi saya adalah harusnya kalau memang KPK yang punya kewenangan, ya serahkan kepada KPK supaya Iya. tidak tumpang tindih lembaga lain, tidak saling sandra, tidak saling Ya, menyerang. saya nyambung Nah, ini ya. Kira-kira gimana? Ya, saya nyambung ke konteks kisnya ya. Ya. Kisnya terhadap penangkapan Febri. Ya. Ini kan mempertontonkan kemaluan seolah-olah di kejaksaan itu tidak ada orang yang pintar. Mohon maaf ini. Kenapa? Secara akademik kita bisa melihat bahwa sekarang ini kan sudah ada KUHP baru dan KUHAP baru. Iya. Bagaimana yang sebenarnya? Kan sudah ada mekanisme. Ketika ini ditangkap oleh kepolisian, itu kan harus di BAP dulu, diperiksa dulu. Iya. Ada alat bukti yang mencukupi, 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Iya. Seseorang menjadi tersangka kan? Iya. Ini di BAP belum, ditetapkan tersangka, diserahkan. Iya. Nah, yang diserahkan Ini itu prosedur dari hukum acara berarti tidak. kepolisian ke kejaksaan nih. Saya langsung sorot langsung ini ya. Iya. Perkara Febri ini. Iya. Dari kepolisian langsung ke kejaksaan. Tapi dengan mekanisme tidak berdasarkan KUHAP. Hukum acara. Iya dong. Yang namanya seseorang ditetapkan tersangka itu diperiksa dulu. Iya. Mana alat buktinya yang dianggap mencukupi 2 alat bukti baru ditetapkan tersangka. Ini belum dilakukan BAP langsung diserahkan kejaksaan. Intinya proses penyelidikan dulu kan tahapannya kan bagaimana penyelidikan. Kalau dianggap 2 alat bukti cukup kan naik ke penyidikan tuh. Iya. Ya kan? Heeh. Baru nanti kalau sudah itu Iya. ACC baru nanti bisalah dilanjutkan langsung Ya, oleh kejaksaan. pelimpahan inilah yang memang harus kita pertanyakan sebagai ahli hukum. Nah, Ya, jadi benar. sesuai ketentuan KUHAP ya diperiksa dulu baru Ya. di ini. Nah, yang kedua, lucu lagi kita melihat dipertontonkan Ya. publik. Kita ini dokter hukum ya. Iya. Tentunya prihatin ya. Iya. Masa kita suruh menonton dagelan seperti itu gitu loh. Iya. Ini saya tidak melihat siapapun pejabat di kejaksaan hari ini. Iya. Tapi kita melihat dalam instrumen dan konstruksi hukumnya dan norma hukumnya apa? Kemarin misalkan konferensi pers dinyatakan tersangka. Iya. Terus muncul sprindik baru saksi. Muncul lagi tersangka dalam waktu yang sesingkat yang seperti itu. Mbok Yao diekspos dulu, Iya. digelar dulu bagaimana sebelum dikeluarkan itu diekspos. Sebelum di konferensi pers itu diekspos dulu yang benar. Jadi jangan mempertontonkan. Emang mau kita ini seorang dokter hukum melihat yang seperti itu, kan malu kita ini. Walaupun kita bukan institusi itu. Tapi seburuk inikah penegakan hukum di Republik Indonesia? Jadi memang- Nah, saya sangat prihatin sekali sebagai orang yang belajar hukum sampai pada program doktoral. Nah, mungkin bagaimana pendapat ini? Memang sih Situasi sebenarnya, seperti itu. Menarik sekali ya. Saya juga turut prihatin lah bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini. Kenapa saya katakan turut prihatin? Pertama tadi ya saya melihat benturan kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sangat luar biasa. 3 institusi lembaga ya itu saya bisa katakan tarik ulur. Ketika satu tidak mampu, satunya lagi yang mengambil. Satu tidak mampu, satunya lagi yang mengambil. Pada akhirnya ini kan sangat sulit gitu. Ketika sudah berbenturan dengan kepentingan-kepentingan terutama kekuasaan ataupun faktor politik maupun faktor ekonomi tadi. Kemudian yang kedua, saya setuju sekali. Jadi kemarin penetapan tersangka, kemudian sprindik baru lagi menjadi saksi, sprindik baru lagi menjadi tersangka. Ini kan tidak ada dalam hukum acara kalau kita mau bicara seperti itu. Hukum acara mana yang dipakai? Jadi memang saya berharaplah, kita berharap sebagai, mungkin saya bisa katakan meskipun kita ini adalah kami tahu ilmu kami belum sampai seperti apa, tapi yang kami melihat itu juga mungkin kami sangat ketawa.
dalam penegakan hukum di Indonesia. Mestinya adalah bagaimana ini dilaksanakan sesuai prosedur hukum lah. Janganlah masyarakat dibuat gaduh terus, pada akhirnya ya tidak ada kepastian hukum. Kan saya katakan tadi, bagaimana kita bisa melahirkan kepastian hukum kan? Kalau hari ini jam segini adalah saksi, jam segini adalah tersangka, jam segini lagi saksi misalnya, itu tidak ada kepastian. Kan hukum itu dia ketika dia katakan clear, misalnya dia itu, oh ini dasarnya sudah ada, jadi tersangka, alat buktinya cukup, ya sudah, jangan lagi berubah. Kan ini yang kita inginkan. Saya masuk begini ya. Ya. Kalau ini persoalan oknum, ya diselesaikan oknum ini, pribadi ini. Ya. Bukan melibatkan secara konstitusi. Seolah-olah seperti institusi ini dengan institusi ini. Ya, benar. Yang sama-sama aparat penegak hukum. Ya. Sudahlah kita sama-sama nyuri misalkan. Kan nggak bisa begitu. Iya. Nah kalau dia ini keterlibatan secara perbuatan hukum secara dilakukan pribadi, periksa aja secara pribadi. Iya. Tapi ini dikaitkan semua dengan institusi. Misalkan kepolisian versus jaksa. Nah, ini juga sebetulnya kurang pas. Karena pas, pribadi ya. itu. Ya, benar-benar. Nah, kalau kemudian ada jenderal yang melakukan satu perbuatan kejahatan, pidana misalnya, pidana Ya. korupsi lah di MBG semisalkan, ya itu oknumnya aja. Ya, benar. Jangan menyeret-nyeret secara institusi. Saya setuju. Tapi kalau kemudian hari ini terjadi kok seolah-olah ini perang institusi, antar institusi, Ya. kenapa? Saya setuju. Gitu loh. Jadi, saya setuju Pak Dokter. Artinya begini, memang yang kita inginkan adalah sebenarnya kalau itu memang oknum, ya salah satu oknum misalnya kayak kemarin ada penetapan tersangka dari kejaksaan, salah satu pelakunya adalah dari kepolisian, ya udah proses kan itu salah. Jadi nggak usah lagi dibawa-bawa bahwa ini adalah persoalan institusi. Begitu juga di kejaksaan kan gitu. Kalau memang itu adalah sudah jelas misalnya itu adalah Febri jadi tersangka, maka itu adalah diproses secara hukum. Jadi tidak perlu lagi itu seolah-olah menjadi pertempuran dua institusi besar ini. Iya. Karena memang kita inginkan adalah sebenarnya satu hal. Kami sebagai pemerhati hukum ataupun sebagai praktisi hukum juga menginginkan adalah kita inginkan berhentilah peristiwa-peristiwa mempertontonkan ataupun melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Yang kita inginkan ke depannya adalah bagaimana penegakan hukum itu benar-benar tidak tebang pilih, semuanya juga dilakukan dengan baik. Jadi tidak ada lagi misalnya kalau oknum itu mau dari lembaga manapun, mau dari kekuasaan manapun, yang kita harapkan adalah itu ditegakkan. Itu yang kita harapkan. Iya. Jadi ini ya kita berharap lagi tidak ada lagi kelemahan dalam penegakan hukum, tidak ada lagi tebang pilih dalam penegakan hukum, tidak ada lagi kriminalisasi dalam penegakan hukum, tapi undang-undang itu benar-benar dijalankan, tapi bagaimana dia bisa bersifat luwes dalam artian kalau itu adalah kita melihat bagaimana bentuk kejahatannya dan seperti apa, itu yang kita harapkan. Mungkin terima kasih banyak. Ada satu tambahan poin penting Gimana, Pak sekali. Dokter? Ya. Kalau seandainya ini terjadi jeruk minum jeruk, misalkan yang ini adalah oknum kejaksaan diserahkan kejaksaan, saya pikir ada KPK kalau bicara tindak pidana korupsi untuk bisa diambil alih supaya apa? Perkara ini lebih objektif ya dalam perkara Febri atau perkara yang lainnya. Kalau ini semisalkan perkara di kepolisian yang oknum melakukan tindak pidana kejahatan atau korupsi, limpahkan saja ke kejaksaan. Supaya independensinya, objektivitasnya bisa terjaga. Nah, inilah akan berjalan secara efektif penegakan hukum di Indonesia. Nah, itu saja poinnya. Baik, terima kasih banyak lagi ya. Jadi penting juga bahwa supaya tidak ada janganlah dalam institusi sendiri memeriksa oknum yang bekerja di institusi, kan harapannya kan begitu. Oke, saya rasa semoga apa yang menjadi penyampaian kami dalam podcast hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Doktor. Saya akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.